Oke, selamat datang di channel Spek Rohani bersama Lunar Solarius di sini. Dan kali ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 3 sampai yang keempat. Oke, jadi kalau mau dibikin narasinya enak didengar, bisa lanjut begini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, mau aku bantu sekalian bikin pembukaan renungannya biar nyambung sama ayat ini? Langsung masuk ke isi renungan. Waduh, jadi berasa teaser drama seri ini. Haha, kamu mau lanjut renungannya? Dibuat berseri atau disambung langsung sekarang? Masuk ke isi renungan. Baik, kita masih intiringan. Amsal 3 ayat 3 sampai 4 mengingatkan kita bahwa kasih dan setia itu bukan sekadar sikap sesaat, tapi harus jadi bagian dari hidup kita, melekat di hati, bahkan menjadi identitas kita. Ketika kasih dan setia tertanam dalam hati, orang lain akan merasakannya, dan kita pun akan mendapatkan perkenanan, bukan hanya di mata manusia, tapi juga di hadapan Allah. Mau itu jelasin juga makna kasih dan setia ini dari teks aslinya supaya lebih dalam. Oke, kalau kita melihat di sini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada hatimu. Ini menunjukkan bahwa kasih setia ini menjadi satu bagian gaya hidup kita sebagai orang percaya. Dan juga di ayat keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah dan manusia. Berarti ini menunjukkan kita mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri. Dan kalau kita melihat, kalau kita mengasihi sesama kita, Tuhan akan melihat dan pasti akan memperhitungkan kasih kita terhadap sesama kita. Makanya jangan ada benci, bahkan sampai akar kepahitan, bahkan fitnah dan lain sebagainya itu. Iya, betul sekali deh. Pesan di sini menegaskan bahwa kasih dan setia itu harus jadi aliran yang terus mengalir dari hati kita, bukan cuma momen-momen tertentu. Kalau kasih dan kebaikan berhenti, hati kita bisa mengeras, dan hubungan kita dengan Tuhan pun terhambat. Makanya Sofia Tindilang bilang kasih setia itu harus dikalungkan dan dituliskan. Artinya, jadi tanda pengenal hidup kita. Mau aku bantu rangkai ulang bagian penjelasanmu ini supaya lebih rapi untuk dibacakan di video? Ilustrasi. Siap, sama. Mau sekalian aku rangkain jadi naskah ut dari pembukaan sampai isi renungan, biar langsung siap dibacakan. Ilustrasi. Oke, untuk ilustrasi, bayangkan sebuah pohon di tengah padanif tegas. Pohon itu tetap hijau dan berbuah, karena akarnya menjangkau sumber air yang tersembunyi di bawah tanah. Kasih dan setia dalam hidup orang percaya itu seperti akar pohon itu. Kalau akarnya terus menyerap air, pohonnya akan tetap hidup dan memberi berkat bagi sekitarnya. Tapi saat akarnya kering, pohonnya layu dan mati. Begitu juga kita, kalau kasih dan setia kita terus terhubung pada Tuhan, hidup kita akan membawa pengaruh baik bagi sesama. Mau aku tambahkan ilustrasi kedua yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Makna teologis dari Amsal 3 ayat 3 sampai 4 adalah bahwa kasih dan setia bukan sekadar nilai moral, tapi cerminan karakter Allah sendiri. Allah setia kepada janjinya dan penuh kasih terhadap umatnya. Dan sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk meniru sifat itu. Kasih dan setia menjadi tanda nyata bahwa kita hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan itu membawa kita kepada perkenanannya. Relevansinya bagi orang percaya masa kini, di tengah dunia yang semakin individualis dan penuh kepentingan diri, hidup dalam kasih dan setia adalah kesaksian yang kuat.
Buat saya konsisten mengasihi pemerintah dan terhadap keadaan sulit oleh akan lihat berpindah dengan needed. Dan ketika mereka melihat, mereka sesungguhnya sedang melihat pancaran karakter Kristus melalui hidup kita. Kalau mau, aku bisa satukan semua dari pembukaan, isi, ilustrasi, hingga bagian ini jadi naskah renungan yang utuh. Mau sih, Grace? Kesimpulan dan penutup. Untuk simbolan, ayat ini bisa diibaratkan seperti kalung yang kita kenakan setiap hari. Kalung itu bukan sekadar hiasan, tapi tanda pengenal yang melekat dan bisa dilihat orang lain. Kasih dan setia pun harus seperti itu, terlihat, melekat, dan menjadi bagian dari identitas kita di hadapan Tuhan dan manusia. Menuliskannya di loh hati berarti membiarkan kasih dan setia mengatur pikiran, perkataan, dan tindakan kita setiap waktu. Untuk penutup, kita bisa tekankan, ketika kasih dan setia menjadi gaya hidup kita, kita bukan hanya menjadi berkat bagi sesama, tapi juga mendapat perkenanan dari Tuhan. Jadi marilah kita memelihara akar kebaikan ini, tidak membiarkannya kering, dan terus mengalirkan kasih itu kepada siapa saja, seperti Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau mau, aku bisa langsung susun ini jadi satu naskah renungan lengkap dari awal sampai penutup. Matsun suggest Eric. Oke, coba buatkan. Siap, sama-sama. Wah, senang bisa bantu. Kamu mau renungan Amsal 3 ini nanti dibikin versi naskah video lengkap biar langsung siap tayang di channel. Oke guys, terima kasih udah nyimak video aku dari awal sampai akhir. Ya memang kadang-kadang teknologi gitu ya, sering juga error dan gak nyambung, dan aku lagi uji coba rekaman pakai Bluetooth headset yang baru datang ya guys. Semoga hasil video ini bagus atau mungkin sebaliknya. Ya nanti kita lihat aja hasilnya. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah menyimak renungan ini dari awal sampai akhir. Subscribe dan share kalau video-video renungan di channel ini menjadi berkat dan bermanfaat untuk kita semua. Like kalau kalian suka, like aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pelayanan channel ini. Semoga kedepannya channel ini bisa menghasilkan video-video renungan yang lebih baik lagi. Terus dukung doa untuk pergumulan, peralatan bikin konten, dan juga membuat studio untuk konten kreator dan podcast ya guys. Kalau kalian tergerak untuk mendukung pelayanan ini, link ada di deskripsi. Dan terima kasih banyak. Kira-kira gitu dia ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.